tahun ini 2023 kebijakan dari Bapak Bupati Kendal, insya Allah Curug Sewu akan kita benahi total, Bapak. Jadi nanti akan kita ganti konsep. Kalau selama ini konsep yang jalan ini sudah mungkin out of date. Ini sedang gencar, sedang sedang menggalakkan untuk pertemuan dengan investor. Kurang banget untuk kerimbunan pepohonan yang ada di sana. Nah, ini mungkin nanti kita sampaikan juga kepada ownernya biar nanti ada pembenahan ke depan. Ada beberapa, itu ada 2 kalau tidak salah, rumah makan Sari Rasa sama yang satunya rumah makan Pajero ya kayaknya ya Bu. Mungkin itu tanggapan dari kami, Pak. Apabila teman-teman ada yang mau menambahkan, yang dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bapak-bapak yang ada di depan, pelaku wisata, kemudian juga bagi destinasi wisata dan sahabat-sahabat dari seller dan buyer. Bapak, mungkin yang perlu saya tanyakan sekaligus kita berikan saran, Bapak barangkali nanti bisa menjadi atensi catatan khusus. Kalau beberapa kali kita baik tabletop khususnya untuk fan trip, biasanya yang kita kenalkan atau kita jalan di selama ini biasanya hanya di wisata seperti agro, kemudian pantai, kemudian di tempat wisata lainnya. Terutama khusus di Kendal, Bapak, nyuwun sewu kalau saya yang bisa disampaikan kesalahannya. Kendal setahu saya itu adalah salah satu destinasi wisata, yaitu banyak sekali santri-santrinya di sini, terutama di daerah Kaliwungu, terutama bangunan-bangunan masjid, bangunan-bangunan tua lainnya. Kalau bisa nyuwun sewu Bapak, kalau misalkan mau diadakan tabletop apapun namanya, kemudian kalau bisa dibarengkan dengan kegiatan atau agenda rutin yang ada di Kendal. Misalkan ada kegiatan tari kudat, kemudian tari rodat juga dari Kendal juga Bapak, kemudian juga ada namanya sedekah laut tawang, itu seringkali di Kendal, tapi pas fan trip mohon bisa sekaligus diniras-nirus biar teman-teman tahu seperti ini loh tari rodat, seperti ini loh sedekah tawang laut. Kemudian juga kalau bisa Pak, sekaligus nanti destinasi wisatanya bisa bergerak di budaya dan religi. Misalkan kita kunjungan di masjid-masjid tua yang ada di Kaliwungu misalkan atau Kendal dan sekitarnya, mungkin bisa menambah pengetahuan atau edukasi juga, sekaligus kita bisa wisata atau kegiatan destinasi lainnya. Mungkin itu masukan saja Bapak. Sekali lagi kita bisa alih potensi yang teman-teman juga harus tahu bahwasannya kalau tidak salah nyuwun sewu Kendal itu berasal dari bahasa Arab, dari nama pohon kondali, dari bahasa Arab sekitar tahun 1500 yang lalu, ketika pasukan dari Pakuwojo Mataram atau khususnya Pakuwojo Majapahit itu dikejar dan tersembunyi atau bersembunyi di pohon kondali. Kondali itu dari bahasa Arab, sehingga banyak sekali Kaliwungu Kendal itu banyak santri-santrinya, terkenal dengan kota 1000 santri. Begitu ya Bapak. Mohon untuk bisa digali potensi religi, wisata religi dan budaya. Terima kasih, semoga sukses Kendal. Oke, dan handal tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulbil Maal dari Blitar. Kalau stempel dalam dunia pariwisata saya pusat oleh-oleh, yaitu nasionalisme dari Blitar. Tetapi dalam acara ini saya mewakili Kampung Coklat destinasi. Acaranya besok, saking semangatnya saya berangkat H-1. Baik Bapak, saya ada pertanyaan. Yang pertama Pak, acara yang luar biasa ini inisiatif dari pelaku wisata atau dinasnya, sehingga kok chemistry-nya bagus banget. Yang kedua Bapak, terkait dengan perda, karena tahun lalu juga saya dengar-dengar saya juga mau berencana sebagai peserta, tetapi karena kuotanya sudah habis dan ini ada lagi, saya sehingga ikut acara ini. Nah, apakah dengan acara ini dibantu perda pariwisata yang konkret? Nah, ini kan kadang kota-kota yang ingin
menobatkan sebagai kota pariwisata, tapi perdanya belum jelas. Nah, ada 2 pertanyaan itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kayaknya kurang semangat nih. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Malam. Terima kasih Rawuhipun di Kabupaten Kendal. Sebelumnya mohon izin perkenalkan diri, saya Latif. Dari mana, Kebetulan kami dari Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Kendal sangat berterima kasih karena Bapak Ibu Kerso Rawuh di Kabupaten Kendal untuk tahu indahnya Kabupaten Kendal. Nah, ini kepasit lagi nih kebetulan. Dulu dong boleh Bapak Ibu semuanya. Saya dulu tidak apa-apa Jay, karena mintanya ini tadi Mas MC biar santai suasananya Jay. Pak Dimas dari Zarintur terkait dengan kota santri, tari rodat, sedekah laut, wisata religi yang bisa dikenalkan pada saat travel mart seperti ini. Oke, sedikit kami ceritakan bahwa memang betul kalau misalkan terkenalnya di luaran, Kendal itu adalah kota santri. Karena kita punya tagline juga Kendal beribadah, kemudian Kaliwungu yang terkenal dengan kota santri karena Kaliwungu merupakan satu kecamatan yang memiliki banyak pondok pesantren yang sudah terkenal se-antero Indonesia. Kaitannya dengan pariwisata religi, kebetulan sampai saat ini Kabupaten Kendal untuk wisata religinya tidak dipromosikan atau tidak dijual dalam bentuk sebuah paket wisata. Namun wisata di religi yang ada di Kabupaten Kendal ini lebih kepada kegiatan-kegiatan religi yang bisa dikunjungi tanpa berbentuk sebuah paket. Misalkan di Desa Pekuncen, Kecamatan Pegandon, itu ada makam Sunan Abinawa yang kebetulan setiap malam Jumat Kliwon itu ada kegiatan pengajian. Itu sudah rutin dilaksanakan. Kemudian untuk di Kaliwungu sendiri ada kegiatan yang namanya Syawalan. Syawalan itu dilaksanakan H+1 minggu setelah Hari Raya Idul Fitri. Itu juga sama. Kita tidak bisa mempaketkan dalam bentuk wisata karena memang kegiatannya adalah berbentuk kegiatan religi tradisi yang jadwalnya itu pasti tidak akan pas dengan kegiatan wisata mungkin yang dibutuhkan oleh para wisatawan dari luar daerah. Memang di tahun kemarin sampai tahun ini fokus dari Bapak Bupati lebih kepada sport tourism sebenarnya Bapak Ibu. Jadi fokusnya adalah kegiatan-kegiatan wisata pariwisata, baik itu dari wisata jeep, kemudian berkuda, kemudian ada lagi downhill. Mungkin Bapak Ibu tadi yang sudah ke Curug Sewu sempat dilihatkan area-area yang menuju ke Kenjuran itu downhillnya cukup lumayan atraktif, itu bisa dicoba. Terus kemudian jeep boja tadi sudah ada Pak Agus juga dikenalkan untuk jelajah maupun adventure untuk ke Alaska. Alaska itu alas karet. Kemudian masih banyak lagi sport tourism yang kita coba kenalkan. Dan untuk wisata religi ini seperti sedekah laut, kemudian tari-tarian dan lain sebagainya, ini kita memang sedang coba untuk kolaborasikan dengan beberapa pemangku atau pelaku kegiatan seni budaya yang selama ini memang belum bisa kita maksimalkan dalam bentuk paket. Ini masukan Pak Dimas, terima kasih masukannya. Nanti kita coba untuk lebih dalami lagi seperti apa paket untuk wisata religi ini akan kita tampilkan. Kemudian untuk sedekah laut dan lain sebagainya ini senang sekali lagi kalau misalkan Bapak Ibu nanti datang lagi ke sini ngepasi acara sedekah laut. Kita tunggu deh Bapak Ibu bersama rombongan nanti ya bisa rawuh ke Kendal lagi. Kita aturkan jadwalnya untuk di jadwal-jadwal sedekah laut. Nanti barangkali Bapak Ibu mau kunjungan ke Kendal kembali, ada sedekah laut dan masih ada kegiatan yang lain. Kalau Bapak Ibu mau mencoba tradisi atau suasana weh-wehan itu juga boleh nanti di Kaliwungu. Terus kemudian masih ada tradisi-tradisi lain yang mungkin Bapak Ibu nanti bisa coba untuk rasakan sensasinya. Siapa tadi Mas? Yang dari Blitar, Mas Gufil. Jadi dari Kampung Coklat Blitar ini. Jadi agenda ini memang ya inisiasi kita bersama, Mas Gufil. Jadi di Kendal ini kita sedang membentuk forum yang namanya Community Based Tourism. Nah, jadi kita pengennya seluruh pelaku pariwisata dan pentahelik kita bersatu, bersama-sama mengembangkan pariwisata yang ada di Kabupaten Kendal. Sehingga kegiatan farm trip ini, kemudian beberapa kegiatan jambore pariwisata ini merupakan hasil kerja teman-teman yang ada di Community Based Tourism. Jadi kita
merancang rencana aksinya seperti apa. Oh ini. Nah ini kita yang dari Pemkab Kendal yang mengkolaborasikan. Di luar perda tentang Riparda, kita sudah sikapi dengan Perbu. Jadi Perbu kita sudah punya Perbu yang namanya pengelolaan daya tarik wisata. Nah di dalam Perbu itu kita ngatur yang namanya komunitas pariwisata itu, sehingga teman-teman komunitas pariwisata yang ada di Kabupaten Kendal, kita sebut community based tourism tadi, itu kita naungi dalam peraturan bupati dan kita SK-kan dengan SK Bupati Kendal. Nah ini harapannya dengan adanya komunitas pariwisata ini kita sama-sama sering kita berkolaborasi, kita tukar pendapat terkait dengan apa yang harus kita lakukan ke depan. Itu mungkin gambarannya Mas. Sudah mewakili ya? Sudah. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan pada kami. Kalau saya sendiri berasal dari Semarang saja, nggak jauh-jauh. Dan insya Allah paling sering kesini ya Mas Ucup. Iya, paling sering kesini. Main tapi Pak. Kebetulan terakhir tadi kita ke Kali Kesek. Iya, itu ternyata luar biasa. Saya orang Semarang tapi jarang dolan. Jauh-jauh maksudnya, dolannya deket-deketan hanya ke River Walk. Paling sering. Tadi saya lihat itu, ini hanya usulan saja Bapak, supaya saya jualannya lebih lancar. Ya tadi saya sangat tertarik itu untuk pasar, pembuatan gula arennya ya. Dan paket chipnya, sangat menarik sekali. Tinggal ditingkatkan saja. Ini hanya usulan saja, jadi supaya kami bisa lebih mudah untuk memasarkan karena sangat menarik. Ya, terima kasih itu saja Bapak karena masih banyak yang mau usul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setahu kami di Jogja ini kami biasa jualnya Semarang Pak dan sekitarnya. Nah seharusnya Kendal ini karena cuma dekat bisa jadi bagian. Cuman tadi yang kurang itu di perjalanan kami adalah guide lokalnya Kendal. Kami tidak dapat cerita apapun tentang Kendal selama kami berkeliling, sehingga kami harus bertanya dengan orang yang sama-sama nggak tahu juga. Jadi kita mau kemana, ngapain, ini ada apa. Jadi mungkin masukan ke belakangnya, sehingga kami pun besok kalau bawa tamu pastinya bisa pakai guide lokal Kendal untuk menceritakan ke tamu kami. Jadi mungkin itu salah satu masukan kami, sehingga juga memberi kontribusi buat teman-teman guide lokal Kendal. Terus juga dari Dinas Pariwisata adakah travel agent ataupun guide referensi dari Dinas Pariwisata untuk area Kendal, sehingga suatu saat kadang kami itu ngirim tamu modelnya sub agent. Misal kalau terlalu jauh, misalkan di Sumatera, nggak mungkin kami handle sendiri. Biasanya kami kerjasama dengan travel agent lokal Bapak. Nah jadi kami berharap adakah di Kendal yang bisa seperti itu, sehingga kadang kami itu kadang-kadang males ngitung Mbak. Paketan satu hari di Kendal, tadi kami tanya di tempat aren, selalu jawabannya bisa diatur. Padahal kami pengen harga pasti, per pack berapa, satu hari one day tour di Kendal berapa, itu kami bisa jual, kami tinggal ambil paketnya. Toh juga nanti biasanya travel agent tetap akan membawa nama bendera kami. Biasanya seperti itu yang sudah kami sering laksanakan. Paling gampang simpelnya di Bali. Di Bali kalau nggak pakai guide lokal, pasti tidak boleh, kan ada aturannya juga. Nah mungkin bisa sedikit diterapkan di Kendal, sehingga informasi tentang Kendal itu tidak salah. Bahkan malah saya dapat dari peserta tentang Kendal yang asal namanya Pohon Kondali, itu kami nggak dapat ceritanya Pak. Tentang Kendal hari ini kami dapat apa? Ya cuman ngikutin dengan banyak bertanya, kanan kiri ada Pak. Terus berikutnya mungkin masalah, saya sudah coba ngecek di YouTube tentang objek wisata di Kendal, termasuk tentang dari Dinas Pariwisata dan sebagainya. Mungkin kadang kita harus mengikuti kemajuan teknologi Bapak. Jadi di base itu, misalkan kita mau ke objek A, kita di base itu kan sudah support YouTube rata-rata. Kita akan setelkan tentang tujuan yang akan kita datangi. Nah, saya ngecek di YouTube sampai saat ini belum ada. Misalkan kita mau ke kami tadi ikut rute yang kedua Bapak. Saya ikut yang nge-jeep sama ke Pantai Cahaya. Nah ternyata setelah di Pantai Cahaya, ekspektasinya melebihi yang kami inginkan. Ternyata seperti ini. Cuman hanya karena informasi itu tidak banyak nyampe ke kami, jadi kami nggak bisa jual di sana. Sementara kami biasanya kadang presentasi juga menunjukkan video atau gambar, karena itu yang lebih menarik buat calon customer. Nah, saya coba ngecek di YouTube, ternyata itu masih kurang.
mungkin bisa jadi masukan atau PR juga, karena kami ditantang tahun depan kita ketemu dengan syarat bawa tamu. Kami bawa tamu, tapi tolong dibantu kami jualnya itu dengan, sekarang kan sudah ada platform sosial media banyak banget, mulai YouTube, TikTok dan lain sebagainya. Ada juga di sini mungkin bisa dari Dinas Pariwisata memfasilitasi untuk mungkin anak-anak mudanya di sini bikin konten dan sebagainya tentang nge-gym di sini. Sebenarnya seru, Pak. Cuman karena promosinya atau iklannya kami baru tahu seperti ini. Nah, jadi sampai mungkin tadi kami wisatanya jadi wisata horor ya, di kebun karet pas maghrib. Jadi surup-surup diceritainnya juga tentang hal-hal begitu. Jadi itu hal seru. Baru kali ini saya ngalami maghriban numpak jeep. Luar biasa. Di alas karet lagi, seru banget, Pak. Terima kasih. Jadi mungkin itu pertanyaan sekaligus mungkin masukan. Jadi sebenarnya masalah informasi tentang Kendal, saya berharapnya di kendaraan karena cukup jauh, dapat informasi dari guide, misalkan guide lokal atau tour leader, pemandu yang menceritakan, itu tidak kami dapatkan. Yang kedua tentang platform sosial media. Jadi kami akan menjual Kendal. Nyon sewu, kami tetap pastinya karena orang swasta kami bantu dengan harapan mencari cuan, Bapak. Jadi mungkin bisa dibuatkan atau nanti dikasih link besok bahwa Pantai Cahaya isinya begini, edukasinya begini. Karena bagi kami teman-teman Jogja, Kendal ternyata tidak jauh, Pak. Bahkan saya sempat salah duga sebelum kesini tuh, ternyata Pantai Cahaya tuh masuknya Kendal tuh. Tak pikir Tegal. Nyon sewu, itu karena ketidaktahuan kami. Karena kami di Jogja terbiasa menjual ke calon customer itu dengan kita melihat hal-hal yang menariknya dulu ke mereka. Salah satunya dari video-video yang menarik. Kalau saya lihat tadi di YouTube, saya coba scroll belum, Bapak. Jadi mungkin itu masukan dan pertanyaan sekaligus mungkin tantangan buat kita di tahun depan. Mudah-mudahan saya minta kuotanya untuk teman-teman Jogja ditambahi, Pak. Jadi kami cuma kebagian 2 orang. Begitu, Bapak, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu sekali lagi Bapak Ibu semuanya, luar biasa di sesi yang terakhir ya, Kak Galuh, Mbak Galuh. Pak Rian, untuk kuotanya mudah-mudahan bisa ditambah ya, Pak, tahun depan. Terus kemudian guide lokal yang belum digandeng ya. Nah, ini mungkin tahun depan kita coba akan gandeng, karena kita juga ada HPI juga yang siap untuk menjadi guide. Terus tadi sekaligus pertanyaan Pak Rian tentang adakah travel agent atau guide referensi yang nantinya bisa kolaborasi di Kendal. Ada, kita cukup besar juga, cukup banyak juga untuk rekan-rekan dari HPI yang punya travel agent maupun mereka fokus untuk di guiding. Jadi nanti bisa kapan saja menghubungi, terus kemudian nanti ngobrol sama saya juga dulu, nggak apa-apa. Nanti saya kenalkan kepada mereka, teman-teman yang ada di HPI dan organisasi pariwisata yang lain yang bisa membantu. Terus kemudian untuk media promosi YouTube ini, sebenarnya ada, Pak. Cuma memang kita belum bisa maksimal dalam satu account. Jadi memang masih sendiri-sendiri. Jadi mungkin kita mau carinya itu pakai apa nih nama yang paling gampang apa? Nah, itu mungkin ini PR. Kita coba nanti biar semua insight yang ada di YouTube yang ada di Kabupaten Kendal ini biar bisa naik semua ketika nanti diketik, ibaratnya ketik Cahaya gitu aja udah langsung Pantai Cahaya semua sebagainya. Kita coba nanti ngobrol-ngobrol juga, kita coba nanti atur gimana caranya biar tidak terlalu sulit untuk bayar atau untuk Bapak Ibu sekalian ketika mau mencoba searching untuk kebutuhan media promosi biar lebih maksimal, lebih mudah. Terus kemudian ini kan ada Bapak Ibu mungkin tadi ada yang ditemenin sama Sino Sinang di akun officialnya Sino Sinang dan Dispora Par itu juga lumayan banyak untuk video-video promosi wisata, nanti bisa dilihat juga di sana. Terus kemudian untuk sejarahnya ini mungkin harusnya bisa diceritakan dari awal ya, Pak ya. Mohon maaf kalau memang belum diceritakan. Nanti sekilas mungkin kilas pandang bisalah nanti by websitenya Pemkab Kendal juga nanti sekaligus nanti ketika lebih menarik lagi kita ngobrol di momen yang berbeda gitu ya, Pak ya. Terus kemudian besok juga karena Pak Rian juga Bapak Ibu sekalian akan ada tabletop, bisa ketemu langsung dengan para seller yang ada di Kabupaten Kendal. Itu juga pasti nanti mereka sudah punya tim masing-masing, Pak. Mereka punya paket juga, paket kolaborasi maupun paket secara individu. Nah, itu nanti bisa boleh digali lagi. Bapak Ibu pokoknya harus deal banyak besok ya. Pokoknya kalau misalkan belum deal Pak. Pokoknya gimana caranya kalau sellernya mesti harganya masih kurang sip, disip-sip kayak pokoknya ya.
Nanti seller pun sama, kalau bayarnya masih nggak masih ragu-ragu, pokoknya dipaksa-paksa harus deal gitu ya, harus tanda tangan, paling nggak ada transaksi gitulah, itu lebih bagus lagi ya. Oh iya, nggak Galwi. banget. Jadi persiapan ya, di sini kan juga ada seller, ada buyer juga. PR Betul. buat besok table talk, ya. Siap. Selanjutnya nanti bisa ditambahkan sama Pak Irham juga. Saya izin sedikit menambahkan. Yang pertama untuk Bu Ati yang kaitannya kali Kesek itu memang betul Bu yang disampaikan Mas Latif. Itu salah satu destinasi baru kita Bu yang dikelola oleh desa. Jadi apa ya? Memang perjuangan kali Kesek luar biasa. Karena ketika awal sudah mau naik, tiba-tiba kena banjir bandang Bu. Betul itu. Jadi semua surprise yang ada di sekeliling sungai yang untuk ngecek anak-anak itu hancur semua. Sehingga teman-teman dari Kali Kesek mulai lagi untuk membangun surprise. Karena Kali Kesek itu desa Sri Mulang ya, dalam sejarah itu kalau tidak salah 2 kali kena banjir bandang. Betul ya Pak Di ya? Ini beliau mengelola Bahari Nirwana yang tahu persis. Itu memang seperti itu, jadi memang masih dalam tahap pengembangan. Tapi masukan dari Bu Ati luar biasa Bu, nanti kita menjadi bahan evaluasi kita dengan teman-teman yang ada di Kali Kesek. Terus kemudian Mas Rian, terima kasih banyak masukannya Mas. Jadi sementara ini memang video kita itu banyak kita posting melalui Instagram. Untuk YouTube kita memang belum produktif seperti itu, dan beberapa video kita yang kita promosikan itu masih menjadi satu kesatuan. Jadi di Kendal itu ada apa saja, tapi secara parsialnya kita belum punya, belum lengkap gitu. Ini insya Allah nanti ke depan masukan dari Mas Rian akan kita laksanakan. Jadi akan kita buatkan secara parsial khusus, ini untuk Curug Sewu, ini untuk Pantai Cahaya, ini untuk apalagi. Jadi sehingga teman-teman nanti bisa lebih mudah untuk searching tempat wisata di Kabupaten Kendal. Itu tambahan sedikit kami Pak. Oh boleh ini Pak Setio mau. Oh senang sekali Pak ada yang nambahin. Silakan. Salam kenal, saya Setio dari ASPI Jawa Tengah. Saya ingin menanggapi Pak Rian ya dari Jogja Pesonatur ya Pak ya. Ya jadi tentang biro travel yang ada di Kendal. Mungkin besok ketika tabletop mungkin ada juga ya salah dari biro travel. Tapi kami mewakili dari asosiasi, di sini ada ASPI, PPW Pak Arif dan IP Pak Agus ya. Jadi sebenarnya kalau teman-teman juga masuk asosiasi itu pasti ada referensi biro mana yang ada di daerah Kendal. Ya, itu pasti. Kami sendiri dari ASPI ada 3 biro yang ada di Kendal. Ya ini yang siap menjual paket Kendal. Jadi kami asosiasi itu pasti berkolaborasi dan bersinergi itu dengan dinas pariwisata untuk memajukan kawasan pariwisata di Kabupaten Kendal. Jadi mungkin nanti bisa ke beberapa asosiasi ya untuk referensi biro mana yang berada di Kendal. Gitu. Untuk teman-teman Gapit, mantap ya. Pasti sahabat Gapit nih. Oke, baik, beri tepuk tangan yang meriah buat Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Sudah ya? Oke. Kayaknya sudah aja ya? Iya. Kayaknya udah ngos-ngosan Bapaknya di Ya, depan. kan ini nanti Pak Irham mau mengajak satu lagi Mas Yusuf. Oh ya, boleh ya. Siap. Ya, kami mungkin mau memberikan tips and trick buat Bapak Ibu besok ketika tabletop biar lebih mudah. Kemudian Bapak Ibu nggak terlalu gambiang, biar bisa terfokus. Tips and trick mungkin yang dari kami yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu adalah yang pertama, tips and tricknya adalah Bapak Ibu ketika mau melihat potensi Kendal adalah pilih saja mau di bidang apa. Pertama misalkan Bapak Ibu mau tertarik di sport tourismnya, berarti nanti Bapak Ibu bisa fokus ke sport tourismnya. Baik itu wisata jeep yang ada di trek Boja dan sekitarnya, kemudian di Sukoharjo dan sekitarnya, ataupun di Pantura. Kemudian masih ada lagi sport tourism yang lain seperti berkuda, terus kemudian masih ada rafting. Yang rafting ini sebenarnya dulunya ada lebih kecil lagi, tubing genting namanya. Terus kemudian berkembang bisa jadi rafting. Terus kemudian masih ada lagi downhill. Kemudian Bapak Ibu misalkan mau fokusnya adalah wisata agro, nanti Bapak Ibu langsung fokuskan di wisata agro.
Terus kemudian jika Bapak Ibu ingin wisata budaya, nanti juga bisa difokuskan ke wisata budaya. Kita ada pagelaran seni budaya juga yang ada di objek wisata, seperti misalkan ketika Bapak Ibu pengen berkunjung di desa wisata yang ada di Sel Arjuna itu, Pagertoyo itu, Bapak Ibu bisa menikmati penampilan jaran kepang khas pegunungan yang ada di Kabupaten Kendal. Selain di sana juga masih ada di daerah Sukorejo. Di Curug Sewu itu juga ada persembahannya, ada pertunjukan seni budayanya. Terus kemudian di sini juga ada salah satu sanggar yang mulai menggalakkan untuk pertunjukan seni budaya yang tidak hanya pertunjukan namun juga sesuai dengan temanya, exotic experience. Jadi nanti para wisatawan juga bisa sambil menari bersama, terus kemudian menikmati sensasi dadi. Jadi kalau Bapak Ibu mau lebih gampang lagi, nyarinya adalah besok itu mempaketkannya adalah satu Pantura, yang kedua Siboli. Siboli itu Singorojo, Boja, Limbangan. Itu wilayahnya satu paket. Yang ketiga adalah Selokaton. Selokaton itu berarti Sukorejo, Pelantungan, Pageruyung, dan Patean. Itu wilayahnya adalah dekat-dekat Curug Sewu. Itu ya Pak Bu ya. Jadi biar besok nggak bingung, pokoknya wilayahnya yang tergabung-gabung itu adalah Pantura, berarti full yang ada di bawah Kabupaten Kendal. Kemudian Siboli itu berarti area Rival Walk dan kawan-kawannya. Selokaton itu berarti area Curug Sewu dan kawan-kawannya di sana. Jadi biar Bapak Ibu bisa lebih, oke, wilayahnya sudah tahu, berarti saya mau bikin paketnya seperti apa. Begitu tips and trick dari kami. Cukup Mbak Galuh, Mas Yusuf, terima kasih. Baik, kembali dengan kerennya meriah. Wow. Nah, sebagai penutup malam hari ini sudah dijabarkan secara gamblang dan jelas ya. Mungkin Banget, iya. apabila Bapak Ibu semuanya masih menyimpan pertanyaan, akan lebih better apabila besok ditanyakan kepada pengelolanya langsung. Seperti itu. Benar sekali. Sesi terakhir aku tuh agak terkesima banget loh. Peserta hari ini tuh bener-bener stay di sini semua loh Bu. Beneran. Dan saya mau kita foto bersama. Boleh ya? Berdiri, jadi Bapak berdiri, nanti kita madep sini. Oke, gitu ya, biar kayak Najwa gitu. Kita berpindah tempat atau bagaimana? Nggak usah, langsung aja teman-teman semuanya berdiri, agak maju dikit, sampai penutupan ya. Oke. Nanti Bapak di atas, kita foto dari panggung. Pak Irham mau melanjutkan diajak ke Pekan Raya Kendal. Nah, apalagi gitu. Mumpung ada setiap band ya. Boleh maju teman-temannya? Boleh maju. Baik, Bapak Ibu semuanya Mungkin bisa. di sini cukup. Maju, Iya. kita foto bersama. Mungkin panitia juga ikut gabung. Sino Kenang, iya bener ya. Sino Kenang juga. Sinang. Oh, Sino Sinang, salah ya. Saya masih ke doktrin gitu loh. Juga ikut dong, maju di sini, berdiri semua dan Oke, juga baik. Yuk kita bikin barisan di sebelah menghadap sini. ke panggung, begitu ya Mas Andi. Tepuk tangan dulu boleh semuanya Bapak Ibu. Nah, luar biasa. Ucapan dan juga Yang kurang berkenan Iya, selama kegiatan pada pagi hari ini. Baik, cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.